Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat ini kayaknya kondisinya sudah full shift, tidak ada bangku yang kosong. Semuanya masih kemampuan kayaknya pada hari ini. Ibu masuk sekolah. Masuk Bu. Siap. Oke, tadi saya tanya kabarnya. Kalau sekarang perasaannya bagaimana anak-anak? Bahagia. Seneng habis karnaval. Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Bertemu saya bahagia atau tidak ini ya? Iya Bu. Bahagia Bu. Baik, kalau begitu kan kemarin kita kan sudah belajar tentang iman kepada hari akhir ya. Namun sebelum kita mulai, kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita mulai dulu kelas kita buka dulu kelasnya dengan pembacaan tawasul, dilanjutkan doa sebelum belajar, dan juga tilawah Quran surah Ar-Rum ayat 41. Monggo, mungkin Mas Nuris bisa membantu Bu Ana untuk memandu teman-temannya. Ya Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'alimul la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Masyaallah tabarakallah. Amin. Terima kasih banyak Mas Nuris ya, luar biasa. Ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa biasanya Bu Ana ngecek presensi kehadirannya sesuai dengan sholat subuhnya. Nah, Mas Nuris, tadi pagi sholat subuh atau tidak? Sholat subuh Bu. Sholat subuh. Kalau Mbak Eva, sholat subuh atau tidak nih tadi pagi? Sholat Ibu. Alhamdulillah, semoga dari kelas ini semuanya sholat ya. Kenapa kok saya selalu mengingatkan? Karena ingat, sholat itu adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita nggak sholat, kan nanti ibadah lainnya juga akan percuma. Nah, kaitannya apa sih Bu? Kenapa kok Bu Ana selalu mengingatkan sholat? Sholat itu juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pekan lalu ada yang ingat nggak kita sempat belajar apa? Coba. Kiamat. Ada yang ingat? Pekan lalu kita belajar apa? Kita belajar kiamat sugro Bu. Tentang ya, ada. Belajar kiamat sugro. Ini ya, apa namanya? Pengertian hari akhir ya, pengertian hari akhir, kemudian pembagian hari akhir, pengertian beriman kepada hari akhir, seperti itu ya. Nah, anak-anak, agar lebih mudah kalian untuk merefresh, maka yuk kita boleh main-main dulu. Oke, silakan boleh masuk ke Kahoot ya anak-anak ya. Nah, terima kasih bagi yang sudah ikut bermain. Wah, luar biasa. Ini tujuan pembelajaran kita. Melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang pengertian iman kepada hari akhir, kemudian nama-nama hari akhir. Hari ini kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kiamat suro. Nah, sebelum Bu Ana melangkah lebih jauh nih,
Kira-kira apa sih yang anak-anak ketahui tentang kiamat suro? Boleh, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya Bu, Anak-anak mungkin? saya Bu, Atau kamu kelas? Belum? saya Bu, Tatan Ya, Bu. silakan bisa, Mas Tatan. Kiamat Monggo, Tatan. Apa sih Mas kiamat suro? Kiamat sugro itu kiamat kecil Bu, seperti orang yang meninggal, bencana alam itu Bu. Orang yang meninggal, bencana alam, betul. Berarti kalau menurut Mas Tatan nih, kira-kira tanda-tanda kiamat suro yang Mas Tatan temui pada masa sekarang ini apa saja, Mas? Mungkin Bu nggih, terjadinya banyak kasus kejahatan, terus LGBT itu Bu. Wow. Waduh, itu meresahkan ya Mas ya ternyata ya. Ya Bu. Iya, baik, terima kasih luar biasa Mas Tatan. Terima kasih banyak Mas Tatan. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, Tuan ulangi lagi untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat suro. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama adalah nanti Puan akan menyampaikan sekilas tentang apa sih kiamat suro, tanda-tanda kiamat suro. Kemudian nanti anak-anak akan melanjutkan dalam sesi kelompok. Puan nanti akan menayangkan video pendek. Tugas anak-anak nanti adalah mengidentifikasi apa sih isi dari video tersebut, kemudian nanti mengidentifikasi permasalahan dan kemudian menentukan solusi. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu. Ya, kiamat suro merupakan kiamat kecil. Disebut demikian karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Jadi pada saat terjadinya kiamat suro tersebut, itu seluruh alam tidak mengalami kehancuran. Ini merupakan bukti bahwasannya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu atau yang disebut dengan makhluk itu sifatnya fana, jadi tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya vampir, itu pun di film-film ya. Sekali lagi, yang abadi hanya vampir, tapi itu pun hanya di film-film saja. Baik, kiamat suro merujuk pada peristiwa yang menjadi tanda-tanda kecil sebelum terjadinya kiamat kubro. Nah, kalau pada konteks zaman sekarang itu tidak hanya pada kematian saja, tapi juga berupa kerusakan alam, bencana alam, kemudian kerusakan lingkungan sosial, dan yang lain-lain. Kemudian tanda-tanda kiamat suro ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, sudah kita overview juga. Ada kematian, ada bencana alam, kemudian ada munculnya penyakit yang sulit diobati, ada kerusakan lingkungan, ada konflik dan perang. Nah, mungkin nanti bisa kita sedikit renungkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina sana. Kemudian moralitas yang menurun dan diangkatnya ilmu karena banyaknya ulama yang wafat. Iya. Selanjutnya, anak-anak, boleh dong ini disimak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, selanjutnya akan Bu Ana sampaikan teknis kegiatannya. Ya, silakan anak-anak mulai bisa bergabung membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4 sampai 5 orang. Selanjutnya, gimana? Kelompoknya udah selesai dibentuk ya? Mas Muklas, kemudian Mbak Iklima, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Selanjutnya akan Bu Ana jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya silakan itu LKPD-nya sudah Bu Ana siapkan, silakan disimak pada petunjuk belajar dan langkah kerjanya. Ya, tadi anak-anak sudah menyimak video animasi isinya tentang kerusakan alam, bagaimana perbuatan kita sebagai manusia itu berpengaruh sekali ternyata. Nah, yang kedua, tugas kalian adalah topik yang akan kalian pilih bisa berupa fenomena
alam atau fenomena sosial. Kalau fenomena alam misalkan banjir, ya kan di sini ditulis topik yang dipilih adalah tentang banjir. Nah, selanjutnya keterkaitan topik dengan kejadian kiamat surau. Tugas kalian di sini adalah mencari keterkaitan antaranya fenomena yang kalian pilih ini kaitannya apa sih dengan kiamat surau ataupun yang hasil analisis dan solusi. Dan analisisnya adalah yang pertama, penyebab banjir silakan dipaparkan minimal 3 saja, nggak apa-apa. Jadi nanti silakan ditulis di sebelah sini pada kolom hasil analisis, misalkan banjir. Penyebabnya apa ya Bu? Oh, yang pertama suka membawa sampah sembarangan. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kemudian nanti silakan diberi solusinya. Nah, yang terakhir kalian berikan refleksinya seperti itu. Baik. Apakah bisa dimengerti dari teknik pelaksanaan atau pekerjaan tugas kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas anak-anak? Iya, sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Iya, kalau begitu Ibu beri waktu selama 30 menit, silakan dikerjakan dan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Jangan lupa jika ada kesulitan silakan langsung tanyakan pada Tuan. Gimana kelompoknya Bu Klima? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ya, anak hebat, terima kasih. Ini 30 menitnya sudah usai. Saatnya datang. Mari, anak-anak silakan. Ini dari kelompoknya. Monggo, silakan Mas Muklas. Oke Bu, terima kasih. Ini tugas dari saya ini Bu. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami. Yang mengirimkan tugas ke Bu Ana, sebentar. Untuk topik yang dipilih, ini kelompok kami kerusakan lingkungan sampah. Terus untuk keterkaitan topik dengan kejadian kiamat sugro itu adalah sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara yang mengancam keseimbangan ekosistem. Jadi hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Nah, terus untuk hasil analisis dan solusinya yaitu sampah yang disebabkan aktivitas manusia. 1. Konsumsi yang berlebihan. 2. Kurangnya kesadaran. 3. Pengolahan sampah yang kurang efektif di TPA, sangat jauh jaraknya, tidak ada fasilitas dan edukasi daur ulang sampah dan lain sebagainya. Solusinya 1. Mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai. Nomor 2. Peningkatan kesadaran dengan kegiatan edukasi lingkungan. Dan yang terakhir, untuk refleksi kelompok kami dalam mengerjakan tugas, yaitu manusia ikut andil dalam menyebabkan kerusakan alam. Mengatasi masalah harus dilakukan bersama-sama agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman. Itu Bu, terima kasih. Saya boleh diberikan aplaus dong untuk Mas Muklas. Luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Ada tanggapan mungkin dari anak-anak yang lain? Silakan. Atau sudah cukup bagus? Mungkin Bu Nadia, ada tanggapan kah? Sangat bagus, Bu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Atau sudah cukup dimengerti tentang ini? Cukup Bu. Oke. Cukup, terima kasih banyak. Kita sudah mendapatkan ini ya, kita sudah overview satu tugas. Kemudian sebelah ini ya, mungkin dari tugas Mas Muklas ini nanti
di bagian ini ya, saya berikan tanggapan dulu ya Mas Muklas. Oh ya. Terkait topik ini sudah bagus, sudah ada dasar dalilnya, kemudian mungkin nanti bisa diperkuat lagi kalau mungkin mau dituliskan ayatnya atau seperti apa. Seperti itu ya Mas Muklas ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Muklas. Baik, selanjutnya anak-anak, baik, kita sudah tiba di akhir pertemuan. Adakah yang ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi ini? Saya, Bu. Mbak Ikima, silakan. Setelah mempelajari materi tentang kiamat sukro ini, saya menyimpulkan bahwa kiamat sukro merupakan kiamat kecil, Bu, ditambahi dengan peristiwa kematian, ditandai dengan peristiwa kematian individu, kerusakan lingkungan sosial, bencana alam, dan masih banyak hal yang lainnya. Terima kasih, Bu. Dan masih banyak hal yang lainnya. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Mbak Ima. Oke. Ya, ini sedikit kata pamungkas dari Bu Ana, bahwa kita sebagai manusia hendaknya mawas diri, apa yang kau tabur itu yang akan kau buat. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang ikut berkontribusi pada hal-hal yang tadi ada korelasinya dengan kiamat suro, terutama pada fenomena-fenomena kerusakan alam, kemudian kerusakan lingkungan dan sosial. Dan terima kasih anak-anak hebat untuk kegiatan pembelajaran pada pekan depan. Kita akan belajar tentang kiamat dan untuk penugasan tindak lanjutnya, silakan nanti anak-anak di rumah bisa mencari dalil atau hadis ya, berupa ayat Al-Quran atau hadis tentang gambaran kiamat suro. Terima kasih banyak. Ini yang dapat Bu Ana sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.